Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Bulak Paren 1, kepada yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Bulak Paren 1, dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Susunan acara yang pertama adalah sambutan. Kemudian susunan yang kedua adalah pemateri pengimbasan budaya positif. Untuk acara yang pertama adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Haji Mukni MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bulak Paren 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bulak Paren 01. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban selaku abdi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salawat dan salam semoga tercurah dan berlimpah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti mendapat pertolongan di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan kegiatan hari ini yaitu diseminasi atau pengimbasan apa yang sudah diperoleh oleh guru penggerak, yaitu yang ada di SD Negeri Bulak Paren 01, Ibu Kurniasih SPD. Mudah-mudahan nanti akan membawa manfaat atau pengalaman baru buat kita semua. Beberapa teman sudah mencoba untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Ada yang lolos di tahap 1, kemudian setelah mengikuti wawancara ternyata belum berhasil. Nah, ini kita dari jumlah sekian guru ada beberapa yang memenuhi syarat untuk menjadi guru penggerak, yaitu yang masih berumur atau masih lebih dari 10 tahun kesempatan mengajarnya. Dengan kata singkat berarti yang umurnya belum 50 tahun ini masih punya kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini harus kita dukung bersama karena sudah pasti mempunyai tujuan yang bagus. Salah satu guru yang berhasil melalui tes tahap 1 dan tahap 2, yaitu tertulis dan wawancara atau praktek mengajar, ini adalah Bu Kurniasih. Kalau saya lihat jadwal begitu padat dan ilmu yang diperoleh tentu ilmu-ilmu baru dan pengalaman-pengalaman baru. Dalam kesempatan ini guru penggerak punya kewajiban untuk menularkan, bahasa kitanya, bahasa sederhananya, menularkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama Bu Kurniasih ini mengikuti program guru penggerak. Di antaranya nanti yang akan disampaikan adalah budaya sekolah, budaya positif sekolah.
budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilakukan di sekolah oleh semua warga sekolah, termasuk bapak, ibu, guru, karyawan, dan anak-anak. Sebenarnya banyak sekali budaya positif sekolah, mulai dari kegiatan awal ya, anak memasuki halaman sekolah, kemudian memasuki ruangan, kemudian nanti pembiasaan di dalam ruangan seperti apa. Di sini nanti Bu Kurniasi mungkin punya pengalaman baru terkait dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan, kemudian apa pengaruhnya terhadap keadaan kelas, dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Kita semua harus mendukung program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, kemudian ilmu-ilmu baru yang diperoleh oleh guru penggerak juga harus kita tiru. Ketika punya pengalaman baru, ada pengalaman baru ya, ada pengalaman baru, kemudian ilmu-ilmu baru, kita harus terbuka, jangan tertutup ya. Jadi kalau nanti kita sudah bisa mengikuti apa yang diperoleh oleh guru penggerak, anggap saja kita sudah menjadi guru penggerak. Saya berharap semuanya yang masih muda-muda untuk bisa mengikuti program guru penggerak ke depan, karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya adalah materi pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kurniasi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bulakparan 01 Bapak Haji Mukni, pada Dewan Guru beserta staf dan karyawan yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan budaya positif pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 di SD Negeri Bulakparan 01 Kabupaten Brebes. Terima kasih kami ucapkan untuk waktunya pada Bapak Ibu guru hebat di sini. Hari ini saya akan memaparkan sedikit materi yang telah saya peroleh di dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak pada angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Kaitannya dengan budaya positif yaitu yang ada di sekolah. Dari awal pertama kita masuk di sini, kemudian sampai dengan pembelajaran dan sampai akhir pembelajaran, di sini ada hal-hal yang baik yang perlu kita terapkan dalam kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita mendengar kata budaya positif, tentu saja akan mengupas tentang apa atau apa yang teringat dalam benak Bapak Ibu. Mungkin ingin berpendapat, kira-kira kalau kita mendengar kata budaya positif itu kaitannya dengan apa, seperti itu. Mungkin berpendapat. Iya, kita ada hukuman di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini menurut saya budaya positif di sekolah ya banyak sekali yang harus kita lakukan. Contohnya misalnya kedisiplinan, itu juga menurut saya budaya positif yang ada di sekolah. Kiranya itu saja, barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, betul sekali tadi yang dikatakan oleh Bu Novi. Salah satunya adalah tentang kedisiplinan. Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat ya? Kalau saya bilang SD Bulakparan 1 luar biasa, seperti ya jawabannya supaya lebih semangat ya. SD Bulakparan 1 SD Bulakparan 1 luar biasa.
sekali tidak ngantuk. Baiklah, ini ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kaitannya dengan budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Novi dan Pak Haji Mukni benar sekali, yaitu kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang tadi disampaikan adalah disiplin salah satunya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, supaya apa? Supaya kebiasaan-kebiasaan tersebut itu kita ikuti. Memang selama ini kita sudah mengikuti, tapi kita juga punya kewajiban untuk menyampaikannya. Jadi kita dan muridnya melaksanakannya di sekolah. Dalam hal ini kebiasaan tersebut itu harus berpihak pada murid. Muridlah yang akan kita beri pengimbasan, tidak hanya guru tapi juga murid, karena kaitannya di sekolah. Dan kebiasaan-kebiasaan itu kita sepakati secara bersama-sama antara guru dan murid. Karena apa? Karena nanti tujuannya itu adalah murid memiliki tanggung jawab, murid memiliki karakter, murid memiliki akhlak yang baik. Dan ini sudah tertuang dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan tujuannya juga yaitu selain memiliki karakter, yaitu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini adalah kaitannya dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di sini tujuan akhirnya tadi supaya murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan menumbuhkan bakat, penuh hormat serta bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dalam hal ini materi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak tentang modul 1.4, yaitu ada unsur-unsur atau konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah konsep ini tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini nanti ada 5 posisi kontrol yang akan kita ketahui, dan ini yang harus diterapkan oleh kita semua dalam pembelajaran, yaitu tentang keyakinan kelas, juga tentang praktek segitiga restitusi. Ini yang sudah beberapa saya terapkan di kelas, dan saya harapkan nanti dari pengalaman saya juga diterapkan oleh Bapak Ibu untuk menghindari yang namanya hukuman ataupun penghargaan. Karena ternyata dalam praktek segitiga restitusi itu kita mempunyai 5 posisi kontrol, di mana kita diharapkan dalam posisi kontrol itu sebagai manajer, bukan sebagai teman atau penghukum atau yang merasa bersalah seperti itu. Nanti kita akan jelaskan. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa yang namanya paradigma itu kan perubahan cara pandang kita seperti itu. Di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita tahu, Bapak Ibu pasti tahu bahwa murid anak itu terlahir karena memiliki bakat. Anak itu memiliki bakat sejak lahir seperti itu. Dan bakat anak itu tentu saja berbeda-beda. Mereka bukanlah kertas kosong, kertas putih bersih, tetapi mereka adalah kertas buram. Artinya ada goresan-goresan kecil yang samar-samar dan perlu ditebalkan oleh kita sebagai pendidik. Nah, untuk itu kita harus menebalkan lakunya. Artinya kita di sini kita mendidik anak dengan cara sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena anak sekarang dengan yang dulu itu berbeda seperti itu. Zaman anak pendidikan sekarang dengan zaman dahulu itu tentu saja berbeda. Kemudian kodrat alam, anak yang lahir di daerah pesisir dengan anak yang lahir di daerah perkotaan itu tentu saja berbeda pula. Maka perlakuannya pun harus berbeda. Ini adalah filosofi tentang pendidikan, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain dari itu, kita sebagai pendidik juga harus tahu bahwa yang namanya guru itu diibaratkan sebagai petani.
mengenai kehidupan. Kita tahu petani ya, petani itu tugasnya adalah pertama kita memilih bibit seperti kan pembibitan, dari mulai pemilihan benih, kemudian penyemaian, lalu perawatan, seperti itu, dari menyiram sampai dengan tumbuh benih, tumbuh buah. Nah, di sini guru itu diibaratkan petani. Selayaknya seorang petani, maka guru juga diharapkan melakukan perawatan seperti itu. Makanya mendidik dengan caranya seperti itu, seperti seorang petani yang merawat tanamannya. Dan anak diibaratkan sebagai biji atau benih. Karena ketika kita memilih biji itu, kita berharap biji itu adalah biji yang baik. Tapi ketika tumbuh menjadi tanaman, belum tentu tanaman itu baik pula. Maka disinilah peran guru diperlukan untuk menumbuhkan laku yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, bahwa tugas guru itu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak-anak untuk bahagia, untuk selamat. Karena jadi kita itu tidak membuat tapi menuntun. Tadi sudah dikatakan oleh saya bahwa anak itu bukanlah kertas kosong, kertas putih, tapi kertas buram di mana kita itu perlu menggoreskan yang baik-baik. Jadi kita itu menuntun supaya lakunya baik, supaya berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi saya sebutkan itu, yaitu untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Maka kita perlu kerjasama, kita perlu kolaborasi bersama-sama dengan cara sekolah kita menyediakan lingkungan yang positif, kemudian lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar murid-murid kita di sekolah ini merdeka. Merdeka dalam hal ini adalah berpikir yang kritis, kreatif, kemudian bertindak dan mencipta sesuai dengan kemandiriannya dan bertanggung jawab. Dan lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Kontrol dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mengontrol muridnya ini ada beberapa ilusi yaitu yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya ini untuk meluruskan tentang miskonsepsi, yaitu bahwa dalam perubahan paradigma teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu sebagai guru itu kita tahu bahwa murid-murid kita kadang melakukan sesuatu kesalahan, dan di situ ternyata dalam teori kontrol ternyata bahwa murid-murid kita ini melakukan kesalahan itu karena tidak adanya unsur-unsur intrinsik atau tidak adanya motivasi intrinsik dalam diri murid itu sendiri. Sehingga di sini diharapkan guru itu menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada siswa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kebutuhan murid itu mungkin salah satunya kurang terpenuhi. Sebagai contoh, di sini contohnya salah satu murid kita misalnya Agus, begitu ya. Misalnya Agus itu ketika di sekolah itu sering minta jajan, misalnya minta jajan sama temennya. Nah, ini sering kita menjumpai hal seperti itu. Nah, ketika itu ada temennya yang mendatangi guru tersebut. Ternyata ketika ditanyai, mungkin Agus itu meminta jajan temannya karena belum sarapan, seperti itu, atau mungkin hanya iseng. Maka kita ternyata dalam teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu, karena yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Itu seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua penguatan yang efektif itu bermanfaat untuk kita. Karena apa? Karena cara pandang tadi mungkin berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, dari perubahan paradigma teori kontrol itu kita mengubah stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol.
Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sehingga disinilah yang kita perlukan adalah memunculkan motivasi intrinsik pada diri kita sendiri, dan terutama kita sebagai pendidik adalah pada murid. Karena apa? Karena yang kita perlukan itu yang tadi saya sampaikan adalah bahwa yang namanya kontrol diri itu terjadi pada diri sendiri, ya, bukan dari orang lain, seperti itu. Lalu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, tetapi itu berbeda. Karena apa? Karena kita itu sedang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah beberapa teori stimulus kontrol yang mana responnya itu ke pendekatan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bicara tentang disiplin positif. Disiplin positif, kalau kita tahu disiplin itu kaitannya dengan aturan. Kalau aturan itu kita laksanakan, kemudian ada beberapa aturan lalu dilanggar, maka akan diberi hukuman. Mungkin itu yang sering kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Bapak Ibu, disiplin yang di sini adalah yang dimaksud adalah disiplin diri, di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi di sini adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan nilai-nilai ini sudah kita terapkan dahulu, yaitu dalam keyakinan kelas. Nah, disiplin ini merupakan salah satu cara pendekatan di mana penerapannya itu tujuannya untuk memberdayakan murid, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dengan apa? Tanpa imbalan penghargaan dan ancaman ataupun hukuman. Jadi harapannya itu tidak ada hukuman, tidak ada ancaman, tidak ada imbalan atau reward, seperti itu. Karena apa? Karena disiplin ini berbeda sekali antara hukuman dengan ancaman ataupun reward. Ya, meskipun disiplin ini sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang memiliki nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi yang saya jelaskan, agar perubahannya itu mengarah ke anak tersebut supaya lebih baik lagi. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Ya, semangat sekali. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang kita sepakati bersama, dan terlepas daripada suku, agama ataupun ras, latar belakang dan sebagainya. Itu terlepas dari itu. Nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan salah satunya adalah nilai tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ada nilai keterampilan hidup, ini ada nilai primary of years. Ini hanya 3 yang saya contohkan di sini. Nilai-nilai inilah yang diharapkan itu dapat mengakar atau dapat menumbuhkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Kita tahu dan mungkin sudah diterapkan oleh kita semua. Dalam hal ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian murid kita diharapkan juga berkebinekaan global, yaitu memiliki pengetahuan yang lebih dari kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya yang dialami oleh murid. Lalu ada gotong royong. Di sini murid-murid kita diharapkan mampu bergotong royong, tidak hanya dengan teman sekelasnya, tapi juga dengan yang lainnya, supaya dalam kehidupannya ini nanti murid-murid itu dapat menerapkannya, yaitu dengan masyarakat, hidup bermasyarakat dan selamat juga bahagia. Ini adalah harapan daripada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Mandiri, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak mungkin akan bersama-sama terus, sehingga kita sebagai guru diharapkan juga dapat memberikan kemandirian kepada siswa, dan nilai ini diharapkan juga siswa mampu menjadi siswa yang mandiri, murid-murid yang mandiri, yang bisa berkembang sendiri, yang bisa berkreatif, ya, kreatif menciptakan hal-hal baru sesuai dengan zaman sekarang, yaitu adanya
modernisasi, kemudian ada bernalar kritis di sini karena kita hidup di era globalisasi, kemudian kita juga tahu bahwa kita itu di masa-masa di mana media itu berhamburan ya. Kita dituntut untuk bisa mengajak murid kita supaya memiliki nalar yang kritis dan mengembangkan media atau mengembangkan kehidupan sesuai dengan zamannya. Sekarang kita sedang berada di era digitalisasi, sehingga kita sebagai guru juga diharapkan mampu untuk pengembangan diri kita. Motivasi intrinsik ya dalam diri kita itu diharapkan ada, itu dengan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita diharapkan itu bisa melek teknologi, membuka atau pelajaran atau membelajarkan siswa dengan beberapa aplikasi yang ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai tadi yang kita sampaikan itu kaitannya juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Coba saya ingin pendapatnya dari Bapak Ibu. Kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi itu apa saja? Monggo. Kebutuhan jasmani dan rohani. Baik, terima kasih. Kebutuhan jasmani dan rohani. Monggo, siapa lagi? Kebutuhan akan materi. Kebutuhan materi, betul sekali. Kebutuhan jasmani, kebutuhan materi, kebutuhan rohani. Terima kasih. Ya, jadi kebutuhan tadi betul sekali. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kemudian ada kebutuhan tadi akan materi. Itu semua kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah semua usaha yang kita lakukan ini agar kebutuhannya terpenuhi. Jadi saling berkaitan. Dan kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Ternyata kebutuhan bertahan hidup itu kaitannya dengan tadi materi, jasmani ya. Kemudian rohani itu materi untuk makan, minum dan lainnya, itu kebutuhan bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini kebutuhan kaitannya dengan timbal balik, rasa terima kasih, saling melengkapi. Itu adalah kasih sayang. Kemudian kebebasan kita itu memiliki kebutuhan yang namanya kebutuhan kebebasan, bebas dari rasa tertekan, bebas dari rasa atau dari hukuman seperti itu, bebas kita untuk mengeluarkan pendapat. Lalu kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan yang harus kita penuhi. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi kita laksanakan, yang tadi kita harus penuhi, itu memunculkan sebuah motivasi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kita memiliki motivasi. Motivasinya adalah, yaitu yang diharapkan adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita dan juga dalam diri murid. Supaya apa? Supaya kita itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi teori motivasi ini ada 2. Yang pertama motivasi eksternal, kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini tentang apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ketika kita tidak bisa melakukannya, maka kita akan menghindari hukuman, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga kita melakukan motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam diri, belum ada kesadaran dalam diri seorang murid. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga termasuk motivasi eksternal. Karena kita punya angan-angan supaya saya dapat ini, saya dapat
itu saya dapat reward, itu namanya motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Diharapkan motivasi eksternal ini kita meminimalisirnya ya. Jadi jangan terlalu meluas atau jangan sering-sering kita memberikan seperti ini. Contohnya reward seperti itu, hadiah kepada anak. Ketika anak misalnya ranking atau apa, mungkin boleh 1 kali 2 kali, tapi untuk sesering mungkin itu diharapkan diminimalisir. Dan inilah motivasi internal, yaitu dengan tujuan supaya ada disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ketika motivasi intrinsik ini timbul dalam diri kita sendiri, maka kita akan mencoba hal-hal yang baru tanpa ada iming-iming atau imbalan ataupun reward seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan tadi motivasi internal dan eksternal, maka seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita memperoleh apa-apa itu kan timbul karena adanya motivasi eksternal. Dan kaitannya, jika saya tidak mendapatkan seperti itu, maka akan adanya hukuman, penghargaan. Dan inilah beberapa identitas gagal dan identitas sukses. Jadi yang namanya identitas gagal itu adalah contohnya hukuman. Kemudian ketika kita akan ingin sukses, maka ini ada identitas sukses, yaitu kaitannya dengan disiplin. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan ini sering kita lakukan. Saya juga melakukannya. Tetapi dengan kita mengikuti ini, diharapkan hukuman ini itu bisa sekecil mungkin terjadi, karena hukuman ini ternyata tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, dan kemudian murid ini menjadi korban. Lalu karena itu murid itu minta keadilan seperti itu, dan murid juga akan tersakiti. Lalu ada perilaku pasif agresif yang meningkat. Ada yang namanya identitas sukses, yaitu tentang disiplin diri, di mana di sini harus ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Konsekuensinya adalah bahwa sesuatu yang harus terjadi. Nah, sesuatu harus terjadi ini adalah tentang konsekuensi. Jadi ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, kemudian ada anak yang melanggar, lalu anak tersebut itu akan secara otomatis itu, karena tadi sudah dibuat keyakinan, kesepakatan, secara otomatis akan menerima konsekuensinya seperti itu. Nah, konsekuensinya, dan kemudian apa? Ketika anak itu menerima, maka ini akan dalam jangka pendek itu tidak ada kenyamanan, hanya dalam jangka pendek. Kemudian anak itu hanya korban, bisa diabaikan, hanya sebentar saja. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman nanti anaknya itu akan membekas. Saya dihukum ini, karena hukuman ini itu sifatnya itu kondisional, jadi langsung seperti itu kesannya. Lalu ada penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini adalah konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Bapak Ibu, ini adalah restitusi, ini adalah materi baru, pengetahuan baru yang saya dapatkan dalam modul budaya positif di pendidikan guru penggerak. Restitusi ini merupakan jalan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan jalan supaya anak sendiri dapat menstabilkan sendiri, mencari solusi sendiri, seperti itu. Anak membuat masalah, maka anak sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada menguatkan untuk anak dalam jangka yang panjang. Kemudian murid atau anak itu mendapatkan penguatan dari gurunya ketika kita melakukan restitusi, itu dalam rangka untuk memecahkan suatu masalah bersama-sama. Masih semangat ya Bapak Ibu? Sama-sama tepuk semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Untuk itu kita akan memasuki, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ini yang tadi saya
saya sampaikan bahwa kita itu tidak bisa berdasarkan teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan di sini dalam hal ini kita sebagai guru itu ada 5 posisi, ya. Mau minta posisi yang mana Pak Agus? Posisi yang atas. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi manajer. Posisi manajer ini yang kemarin saya terapkan dalam segitiga restitusi. Jadi kita itu diharapkan memiliki posisi manajer ini, ya, yaitu ketika berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai manajer, ya, dalam hal ini kita sebagai manajer, maka kita itu akan mengajak murid untuk mencari solusi daripada permasalahannya. Jadi bersama-sama mencari solusi dari suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh sendiri. Dan ini nanti murid akan diajak bagaimana menemukan, bagaimana mencari solusi dari suatu permasalahan tersebut dengan kata-kata yang bijak, dan kata-kata itu sendiri nanti akan timbul dari murid itu sendiri. Ini adalah posisi sebagai manajer. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Ya, ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka anak tersebut akan merasa sakit hati. Jadi kita menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi anak itu akan merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau mungkin rendah diri. Misalnya kalau pembuat rasa bersalah mungkin kata-katanya, kamu sih seperti ini, jadi bu guru seperti itu, kayak gitu. Itu untuk posisi merasa bersalah, sehingga anak itu merasa bersalah. Kamu sudah beberapa kali terlambat misalnya, kenapa nggak bisa berubah-ubah? Akhirnya murid itu merasa bersalah. Dan posisi seperti ini diharapkan dari teori 5 posisi kontrol guru ini diminimalisir seperti itu. Memang kita sebagai guru kadang kita sendiri emosinya tidak terkontrol, dan ya seperti itu maksud saya. Selanjutnya adalah posisi penghukum. Nah di sini menggunakan fisik atau verbal, ya. Mungkin kita menggunakan fisik, contohnya lari keliling lapangan seperti itu, ya. Jadi anak-anak memang kadang terlambat, ya. Yang kita ketahui anak-anak terlambat jika upacara sudah selesai, kemudian kita menghukum dengan cara berlari keliling lapangan. Itu namanya menggunakan fisik. Kemudian ada yang verbal, kita dengan kata-kata. Dan posisi penghukum ini yang sering saya lakukan, tapi kita juga bisa meminimalisirnya, ya, dengan saya mengikuti program ini. Jadi saya tahu di mana posisi saya. Beberapa kali saya melakukan sebagai posisi penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Nah, di sini teman ini tidak akan menyakiti murid. Jadi kita itu kalau kita berada di posisi teman itu, maka kata-katanya akan, ayolah kamu berubah seperti itu. Ayo kita kerjakan bersama-sama, nanti kita bisa menyelesaikannya. Nah, itu sebagai teman. Nah, kemudian melalui persuasi yang tujuannya untuk mengontrol murid seperti itu. Selanjutnya posisi yang kelima ada pemantau. Pemantau ini kita hanya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dan konsekuensi-konsekuensi yang ada. 5 posisi kontrol ini yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak, diharapkan kita dapat meminimalisir posisi-posisi tersebut, dan kita dapat menjadi manajer dalam 5 posisi kontrol ini. Kita itu bisa menjadi manajer, terutama untuk kelas kita sendiri dulu, karena yang namanya perubahan itu tidak instan. Perubahan itu butuh proses, dan saya sendiri sedang berproses. Seperti Bapak Ibu mungkin sudah ada yang berubah
berubah, sudah ada yang lebih baik seperti itu, lebih baik dari saya. Maka di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan daripada pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi manajer dalam hal penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah. Dan dalam penanganan kasus-kasus tersebut itu perlu adanya yang namanya restitusi. Dan ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau tadi ada 5 posisi kontrolnya, ini contohnya. Contohnya ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ternyata apa yang saya lakukan ketika kemarin upacara bendera, kemudian ketika saya menerima materi tentang seperti ini, ternyata memang saya posisinya sebagai penghukum seperti itu. Kemudian ketika diharapkan setelah saya menerima materi ini, saya bisa menjadi posisi sebagai manajer. Nah, di sini ketika penghukum itu, maka saya akan memberikan anak-anak itu supaya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi sebagai penghukum, atau mungkin lari mengelilingi lapangan seperti itu. Dan ini akan membekas pada anak-anak dalam jangka panjang bahwa saya sudah dihukum sama bu ini. Akhirnya merasa sakit hati ya. Saya dihukum karena saya terlambat, akhirnya sakit hati dan membekas pada diri anak, yang menjadikan anak itu apa? Anak itu akan mungkin tidak suka dengan gurunya seperti itu. Dan dari sini maka kita diharapkan berubah, jangan menjadi penghukum lagi seperti itu. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya itu sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini anak akan merasa bersalah. Ketika anak merasa bersalah, maka memori anak ini akan membekas, dan akhirnya anak ini akan down. Artinya otak reptil anak itu akan memenang hal-hal yang kurang baik seperti itu. Jadi untuk membuat rasa bersalah ini, kita sebagai guru itu juga harus meminimalisir seperti itu. Selanjutnya ada teman, posisi sebagai teman. Ini kalimatnya, ayo dong ikuti aturan. Nah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja mungkin seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini karena kita teman. Jadi teman itu tidak akan menyakiti, tapi akan memberitahu, akan mencoba bersama-sama mencari solusi bersama-sama. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, pemantau ini karena terikat dengan aturan-aturan yang ada dan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Contohnya gini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara ini, kamu beli atribut ya di koperasi, jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Ya, jadi hanya memantau, mengikuti aturan, lalu konsekuensinya apa. Dan posisi yang kelima sebagai manajer, ini yang diharapkan kita sebagai pendidik itu bisa memposisikan kita sebagai manajer, yaitu dengan cara kita itu mencari tahu kesalahan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ketika kita menanyakan kesalahan, anak diharapkan bisa menjawab dari pertanyaan tadi, lalu mencari solusi bersama-sama. Ini adalah posisi manajer. Selanjutnya yaitu akan melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang nantinya itu akan meminimalisir hukuman dan reward atau penghargaan. Maka keyakinan kelas ini harus dibuat bersama dengan siswa. Apa keyakinan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini tadi yang terbesit dalam pikiran saya, kemudian tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Mengapa kok keyakinan? Mengapa tidak peraturan seperti itu? Ya, jadi istilah baru juga. Mungkin kita juga sudah mendengar beberapa kali atau sebelum saya, tapi ternyata di sini ada penjelasannya bahwa yang namanya keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Daripada peraturan, kemudian lebih rinci dan konkret. Ini proses pembentukan keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas ini itu pernyataan
kebaikan itu. Lalu setelah itu kebaikan-kebaikan itu kita tuliskan bersama-sama dengan siswa. Kita bentuk kalimat-kalimat positifnya dengan harapan keyakinan ini nanti akan dilaksanakan secara bersama-sama karena konsekuensinya karena tanggung jawab siswa. Jadi melalui keyakinan kelas ini siswa itu diajak bersama-sama, kemudian melaksanakan bersama dan memiliki tanggung jawab bersama. Jadi ketika keyakinan sudah terbentuk, siswa punya konsekuensi. Sehingga tidak ada hukuman karena siswa sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas ini itu melibatkan semua siswa dan guru itu terlibat. Berbagai keyakinan itu yang membuat secara bersama-sama melibatkan semua warga kelas, melibatkan semua siswa dan keyakinan kelas ini juga bisa ditinjau ulang. Artinya ketika keyakinan kelas itu kemudian berbeda, kemudian kita bisa menyepakati lagi secara bersama-sama lagi apa yang terjadi ketika keyakinan kelas itu ada banyak yang ada banyak yang melanggar seperti itu, kemudian anak tersebut akan bertanggung jawab, tetapi pada akhirnya kita bisa mengoreksi bersama-sama. Kok bisa seperti ini? Akhirnya kita bentuk lagi, buat lagi seperti itu bisa. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kelas saya itu sudah membuat keyakinan kelas. Harapannya dengan adanya keyakinan kelas ini anak-anak konsekuen dan keyakinan kelas ini bisa diterapkan juga di kelas-kelas yang lain. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu harus bisa menerapkannya. Nah, dan keyakinan kelas ini bisa ditempel di pojok-pojok tembok seperti itu untuk mengingatkan siswa supaya bahwa ini loh kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi namanya bukan peraturan lagi, tapi namanya keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah jalan atau upaya atau cara proses bagaimana menciptakan kondisi bagi murid dan guru untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana kita menciptakan kondisi murid yang melakukan kesalahan dengan cara memperbaiki secara bersama-sama sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi ini dilakukan secara bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa karakter dalam restitusi itu. Ada yang namanya segitiga restitusi atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan restitusi yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita menanyakan pada murid. Nah, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Nanti diharapkan itu murid akan menceritakan. Nah, misalnya kasus yang saya tangani yaitu anak yang ketika pelajaran mengantuk, kemudian dipanggil. Setelah dipanggil ternyata ditanya, kenapa kamu tadi ketika bu guru memberikan pembelajaran kamu mengantuk? Seperti itu. Nanti anak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Misalnya, karena saya semalam begadang Bu, semalam saya tiktokan, semalam saya nonton bola kayak gitu. Nah, ini adalah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi ketika kita seperti itu jangan langsung memvonis anak, tapi kita diharapkan bisa meluruskan. Oh ya sudah, wajar seperti itu. Nah, ini namanya kalau bu guru ada itu juga ada seperti itu juga guru akan melakukannya. Oh ya, ada ini bagus, akhirnya saya seperti itu. Jadi ini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah ciri dari menstabilkan identitas. Oh ya sudah, kalau bu guru tidurnya larut malam juga pasti bu guru akan mengantuk. Itu wajar seperti itu. Itu yang teori yang ada dalam segitiga restitusi. Kemudian ada selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi
berbuat seperti itu. Nanti anak akan mengutarakan alasan-alasannya. Kamu kenapa bisa terlambat? Nah, nanti anak alasannya bagaimana itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kamu kan sudah tahu ada keyakinan kelas. Coba kamu sebutkan keyakinan kelas kamu yang sudah kamu langgar itu apa? Nah, ini namanya menanyakan keyakinan. Setelah itu kemudian kita setelah menggali informasi tersebut, bukan kita yang menyelesaikan, tapi anak sendiri yang akan kita pancing. Terus kalau seperti ini kamu mau bagaimana? Coba cari solusinya. Nah, ini yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Solusinya apa kalau kamu seperti ini? Terus kamu mau berbuatnya bagaimana supaya menghindari hal seperti ini lagi? Ini yang namanya teori segitiga restitusi. Nah, untuk contoh penerapannya, ini ada video tentang segitiga restitusi. Bisa video ini. Iya. Coba kasus bukannya kasus. Iya, kasus satu. Iya, kasus satu. Iya. Dia dari soalnya dalam orangnya ada. Mikir dalam dia. Kamu apa ya? Yang kok dicari kayak dipotong kamu. Ulang ya. Suara. Gue sampai nanu kata apa? Di pause kayak nang. Pekerja di pause nang. Ya, tidak apa-apa. Di sini kita akan mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah kamu. Sekarang kamu pasti punya alasan mengapa tadi sampai tertidur di dalam kelas. Saya merasa lelah dan mengantuk. Semalam saya begadang main HP, scroll TikTok sampai larut malam. Saya tidur tidak dapat semalam. Rasanya bangun mendapat mata tidak dibangunkan itu saja untuk berangkat sekolah. Padahal saya sedang mimpi indah. Artinya saya bangun dan berangkat sekolah meskipun jalan saya sempoyongan dengan nasi mengandung. Oh, begitu. Ya, ini validasi tindakan yang salah.
tahapnya ya. Jadi yang dianut tahap-tahapnya. Kalau kamu coba suka keyakinan gelap yang sudah kita buat bersama-sama. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, saling menghormati dan menghargai orang lain saat sedang menjelaskan dan tidak memberi. Jadi, apakah perbuatan kamu tadi sesuai dengan keyakinan gelapmu? Tidak, Bu. Lalu, keyakinan gelap yang mana yang tidak sesuai dengan gelap? Karena saya sudah capek dan lelah sehingga mengantuk dan kembali. Jadi saya tidak tahu kalau Tuhan sedang menjelaskan dan sudah saya tidak memperhatikan dan tidak menunjukkan sikap itu. Bu Guru tahu, dengan tidur kamu bisa memperoleh rasa senang. Rasa ngantuknya bisa hilang setelah tidur. Tapi kamu tahu kalau tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik. Sekarang, langkah apa saja yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak tidur lagi saat jam pelajaran? Kau Karena saya sudah kedua, saya tidak akan tidur malam nanti. Dan yang ketiga, saya akan membuat jadwal untuk mengatur waktu saya di rumah. Bahkan waktunya saya belajar, bahkan waktunya bermain. Saya harus mengatur jadwal di rumah saya agar saya dapat bersekolah dan menjaga bagus. Bu Guru apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Kamu ingin menjadi orang yang sukses, bukan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan keyakinan gelap yang sudah kita sepakati bersama-sama untuk mencapai kesuksesan. Dan jangan diulangi lagi ya perbuatan seperti itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu contoh daripada segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan itu untuk meminimalisir hukuman. Jadi harapannya seperti itu. Harapan daripada kita sebagai pendidik adalah dapat melaksanakan, mempraktekkan segitiga restitusi dengan apa? Dengan kata-katanya itu, kata-kata yang lembut seperti itu. Itu posisi manajer seperti itu. Ya, kata-katanya lembut juga, lembut banget sehingga anak-anaknya itu, iya. Iya, kita itu menuntun. Ya, dan tadi peran kita itu sebagai guru itu menuntun anak-anak kita, menuntun murid-murid kita seperti itu. Ya, entah itu nanti bagaimana tujuannya itu adalah kita menuntun agar murid-murid kita itu memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih semangat sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita setelah kita menerapkan program ini yaitu dalam disiplin positif, maka kita sebagai guru itu hendaknya memiliki standar kepribadian profesional. Ini adalah standar nasional pendidikan yang dicanangkan, yaitu dengan kita sebagai guru memiliki standar profesional, kepribadian dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Waktu saya kita tahu ternyata saat Gerayangannya
sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya. Nah, alhamdulillah kita di penghujung acara. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Untuk lebih bersemangat lagi, kemudian saya akan bilang Bulan Bayan 1. Bulan Bayan 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga tadi apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk saya khususnya. Kemudian apabila tadi saya banyak salah ya, mungkin dari tulisan-tulisan atau dari kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan dari Ibu Kurniasi tentang diseminasi budaya positif, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampailah kita ke penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Puji Lestari, selaku guru SD, guru kelas di SD Negeri Bulakparen 01 Kabupaten Brebes. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Kurniasi SPD CGP Angkatan 9 SD Negeri Bulakparen 01 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Kurniasi SPD selaku pemandu. Dalam kegiatan pengimbasan budaya positif oleh Ibu Kurniasi, saya memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan baru. Budaya positif di SD Negeri Bulakparen 01 sudah dilaksanakan dan merupakan kolaborasi bersama antara guru, kepala sekolah, murid, dan wali murid. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Saya merasa senang mengikuti kegiatan diseminasi ini karena saya jadi tahu tentang keyakinan kelas, restitusi, kontrol diri, dan posisi guru. Saya akan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya dengan menerapkan keyakinan kelas. Murid-murid akan memiliki rasa tanggung jawab dan motivasi diri yang lebih baik. Sebagai guru, saya juga akan mencoba melakukan restitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di kelas saya. Ini merupakan pengetahuan baru yang membuat saya termotivasi untuk mencoba hal baru yang tujuannya agar pembelajaran yang saya laksanakan akan menjadi lebih baik dan tercapai tujuannya, dan murid-murid memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pengimbasan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Kurniasi SPD selaku CGP Angkatan 9 di SD Negeri Bulakparen 01, karena hal ini sangat bermanfaat untuk saya sendiri, rekan-rekan guru, dan untuk sekolah. Semangat untuk pendidikan lebih baik, guru bergerak, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.